Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid din. Allahumma ij'al ma nata'allamu hujjatan lana la 'alaina, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan pujian kita kepada Allah atas kebaikan-kebaikan yang tidak terhingga yang terus Allah limpahkan kepada hamba-hambanya. Tidak ada satupun kebaikan yang dirasakan oleh seorang hamba kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satupun kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba dari ketaatan kepada Allah kecuali semuanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam hari ini kita mendapatkan kebaikan yang besar. Dengan pertolongannya, dengan kemudahannya kita bisa berkumpul di majelis ilmu untuk kita bersama-sama mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala melalui kitab A'lamus Sunnah Al-Mansyurah li'tiqadi Taifah An-Najiyah Al-Mansurah karya Syekh Al-Allamah Hafidh Ibn Ahmad Al-Hakami rahimahullah, salah seorang ulama yang wafat pada tahun 1377 Hijriyah. Fa nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yarzuqana al-ikhlas wa an yarzuqana ilman nafi'ah. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya diberi kemudahan, diberi pertolongan untuk bisa ikhlas semata-mata mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, semata-mata mengharapkan balasan di akhirat, dan semata-mata dalam rangka untuk bisa mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan insyaallah dengan memohon pertolongannya mengambil faedah dari kitab yang kita pelajari, kitab A'lamus Sunnah Al-Mansyurah ini, yang berupa soal jawab ya, terkait dengan akidah. Ada sekitar 200 soal jawab dan terkait dengan akidah, dan kita sampai pada pertanyaan yang ke-39 ya. Pertanyaan yang ke-39, mad dalilu ala tafaduli ahlil imani fihi. Apa dalilnya atau apa dalil yang menunjukkan bahwa ahli iman, orang-orang yang beriman itu bertingkat-tingkat keadaan mereka. Telah kita baca sebelumnya tentang definisi iman ya, bahwa iman itu adalah qaulun wa amal yazid bil ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman itu adalah ucapan dan amalan. Ucapan di sini mencakup ucapan hati yaitu keyakinan, dan ucapan lisan yaitu 2 kalimat syahadat, dan mencakup juga amalan. Amalan itu berupa amalan hati, amalan lisan, dan juga amalan anggota badan.
dan bisa bertambah dan bisa berkurang. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa dalil yang menunjukkan bahwa ahlul iman itu tidak sama tingkatan keimanannya? Dan ini tentunya erat dengan definisi iman yang telah disebutkan oleh para ulama, sebagaimana disebutkan dalam kitab ini, bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Sehingga karena bisa bertambah dan bisa berkurang, maka orang-orang yang beriman pun tidak sama tingkatan keimanannya antara yang satu dengan yang lainnya. Meskipun sama-sama beriman dan sama-sama dijamin untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, namun tidak sama dalam masuk ke surganya. Ada yang langsung masuk ke surga ya, tanpa dihisab, tanpa diadab. Ada yang dia itu harus dibersihkan dulu karena tidak mendapatkan ampunan meskipun dia beriman, tapi dia membawa dosa dan Allah tidak menghendaki untuk mengampuninya, sehingga dia harus dibersihkan dulu dosa-dosanya, sehingga dia tidak langsung masuk ke dalam surga, tapi harus masuk ke dalam neraka meskipun tidak selamanya. Ya. Jadi tidak sama keadaan orang-orang yang beriman dalam tingkatan keimanannya. Nah, di sini ditanyakan apa dalilnya kalau orang yang beriman tidak sama tingkatan keimanannya. Ya, dijawab di sini qala ta'ala was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun ila qawlihi wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Ini dalam surat Al-Waqiah. Kemudian juga dalam surat Al-Waqiah berikutnya juga disebutkan wa qala ta'ala fa amma in kana minal muqarrabin farauhu wa raihan wa jannatu na'im wa in kana wa amma in kana min ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin. Ya, di sini ada istilah as-sabiqun ya. Dan sabiqun ini adalah muqarrabun. Kemudian ada istilah yang lainnya apa? Ashabul yamin. Ini tingkatan orang yang beriman disebut dengan nama yang berbeda. Disebut ada as-sabiqun, ada al-muqarrabun. Ini sama. Karena dikatakan as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Ini nama yang tingkatan yang sama. Dan ini tingkatan yang paling tinggi dari tingkatan orang-orang yang beriman. Sampai firman Allah wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Kemudian ada tingkatan yang namanya ashabul yamin. Ashabul yamin di bawah al-muqarrabin atau di bawah as-sabiqun. Dalam ayat berikutnya disebutkan balasannya. Balasannya juga tidak sama. Fa amma in kana minal muqarrabin farahu wa raihan wa jannatu na'im. Wa amma in kana min ashabil yamin fasalamul laka min ashabil yamin. Ini balasannya tidak sama. Padahal as-sabiqun dan atau yang disebut dengan al-muqarrabin itu dengan ashabul yamin sama-sama orang-orang yang beriman yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa diadab. Sama. Sama-sama masuk surganya tanpa dihisab dan tanpa diadab. Ini dua tingkatan yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa diadab. Yang disebut dengan al-muqarrabin atau disebut dengan as-sabiqun al-awwalin, as-sabiqun ya. Nah, disebut dengan as-sabiqun. Disebut juga dengan al-muqarrabun. Kalau dalam hadis Jibril disebut dengan tingkatan ihsan, yang kemudian berarti orangnya dikatakan al-muhsin. Di bawahnya ada ashabul yamin. Ashabul yamin ini kalau dalam
surat apa? Fatir ya. Dalam surat Fatir itu dikatakan adalah muqtasid. Ashabul yamin ini muqtasid. Namanya beda tapi maksudnya sama. Tingkatan dalam disebut dengan ashabul yamin dan disebut juga dengan apa? Muqtasid. Ini kalau dalam hadis Jibril tingkatannya tingkatan iman. Jadi dia adalah orang mukmin. Orang mukmin inilah yang disebut dengan muttaqin. Orang yang bertakwa. Ini dua tingkatan yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Tapi meskipun sama-sama tanpa dihisab, tanpa diazab, tapi balasannya tidak sama, tingkatannya tidak sama. Surganya tidak sama juga. Karena surga itu bertingkat-tingkat. Nah, di bawah mereka, di bawah dua tingkatan ini ada dalam surat Fatir ini dikatakan apa? Zalimun li nafsih. Zalimun li nafsih. Jadi dalam surat Fatir itu Allah berfirman, "Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsih wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir." Disebutkan dalam surat Fatir ayat 32, tingkatan orang beriman itu yang pertama sabiqun bil khairat. Nah, di sini dalam surat Al-Waqiah disebut dengan apa? Sabiqun saja. Atau disebut juga dengan al-muqarrabun. Ini sama, tingkatan yang sama. Sabiqun bil khairat atau sabiqun atau al-muqarrabun atau apa jemaah? Muhsin. Nah, ini tingkatan paling tinggi. Ya, tingkatan paling tinggi. Tingkatan di bawahnya dikatakan di sini wa minhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid. Tingkatan kedua muqtasid. Di dalam surat Al-Waqiah disebut dengan apa? Ashabul yamin. Dalam dalil yang lainnya disebut dengan mukmin. Ya. Kemudian disebut juga dengan muttaqin. Ini mereka. Ya. Kemudian yang paling bawah disebut dengan zalim li nafsih, yaitu muslim. Ya. Jadi kalau dibikin lingkaran itu ada 3 lingkaran. Lingkaran yang paling besar ini lingkaran muslim. Ya, di situ ada seluruh orang Islam di situ. Tapi dalam lingkaran yang besar ini ada lingkaran yang khusus, lingkaran yang di dalamnya khusus. Itu lingkarannya orang-orang yang apa jemaah? Ada mukmin, ada muhsin, ada muqtasid. Maka disitulah di lingkaran yang lebih kecil itu adalah yang lebih istimewa. Ternyata di dalam lingkaran yang sudah istimewa ada yang lebih istimewa lagi, yaitu sabiqun bil khairat atau al-muqarrabun. Yang lingkaran paling istimewa ini paling kecil, di situ adalah orang-orang yang paling istimewa. Ya. Yang dua lingkaran kecil, yang dua lingkaran di dalam lingkaran yang paling besar ini semuanya adalah orang-orang yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Nah, kenapa mereka tidak dihisab dan tidak diazab? Apa keterangannya? Karena mereka yang pertama, kalau yang tingkatan paling tinggi, tingkatan sabiqun bil khairat atau tingkatan muqarrabun, itu mereka adalah orang-orang yang menjalankan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Bahkan mereka juga menyempurnakan dengan menjalankan yang sunnah, dan mereka juga meninggalkan yang makruh. Maka mereka adalah orang yang apa? Orang yang tidak dihisab, tidak diazab, karena mereka menjalankan semua perintah Allah.
Mereka tinggalkan semua larangan Allah. Bahkan mereka sempurnakan dengan yang sunnah. Bahkan mereka tinggalkan pula yang makruh. Sehingga mereka tidak diazab dan tidak dihisab. Apakah mereka orang yang maksum, tidak punya kesalahan? Ya, kalau dari kalangan para nabi, iya. Karena para nabi ada di tingkatan ini. Tapi ternyata bukan hanya para nabi yang ada di tingkatan itu. Ya. Apakah berarti mereka tidak berbuat maksiat? Ya, berbuat maksiat karena namanya manusia berbuat maksiat. Tapi mereka orang yang segera menjalankan perintah bertaubat. Ketika tahu berbuat dosa, segera mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera meninggalkan dosanya, segera menyesalinya, segera berniat kuat untuk tidak terulang kembali melakukannya. Ya, ini tingkatan yang paling apa? Yang paling tinggi. Tingkatan di bawahnya, tingkatan yang disebut dengan apa tadi? Muqtasid atau ashabul yamin atau mukmin atau muttaqin. Itu orang yang menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Meskipun dalam yang sunnah mereka tidak sebagaimana yang tingkatan di atasnya. Mereka masih meninggalkan yang sunnah, tapi tidak meninggalkan yang wajib. Dan tidak terjatuh kepada yang haram. Kalaupun terjatuh tadi segera bertaubat. Karena namanya manusia terjatuh kepada dosa. Tapi mereka segera bertaubat. Dan mereka orang yang mungkin masih terjatuh kepada yang makruh, tapi tidak terjatuh kepada yang apa? Yang haram. Nah, ini tingkatan yang kedua, dan kedua tingkatan ini masuk surga tanpa dihisab, tanpa diadab, ya. Karena tadi tidak ada dosa, tidak membawa dosa ketika menghadap Allah. Sudah bertobat ya dari dosanya ketika di dunia. Meskipun sunnahnya mereka tidak banyak sebagaimana yang tingkatan pertama. Tapi yang wajib semuanya dikerjakan sesuai kemampuan, karena yang wajib itu dijalankan sesuai apa? Sesuai kemampuan. Ya. Yang paling rendah adalah tingkatan apa? Muslim, tingkatan zalim di nafsih. Ini orang yang menjalankan, yang pertama tentunya dia punya iman, ya. Telah bersaksi dengan 2 kalimat syahadat, ditambah menjalankan sholat tentunya, karena ada khilaf tentang sholat ini, apakah ketika ditinggalkan karena malas keluar dari Islam atau tidak. Maka paling tidak kita tambahi dengan sholat. Tapi kewajiban yang lainnya mungkin dia apa? Dia tinggalkan. Mungkin puasanya masih kadang puasa, kadang tidak. Tapi dia meyakini wajibnya puasa. Kalau sampai tidak meyakini wajibnya puasa, ya tidak punya iman. Dia meyakini wajibnya puasa, tapi dia mungkin masih meninggalkan sebagian puasa. Ya. Masih terjatuh kepada yang haram. Nah, ini tingkatan yang paling bawah ini. Mereka ini bukan termasuk orang yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa diadab. Jamaah masuk yang mana kira-kira? Masuk yang mana kira-kira jamaah? Asalullah salamah. Ada orang-orang yang Masya Allah sunnahnya luar biasa, tapi akhirnya malah meninggalkan yang wajib. Saghalathu sunnah 'anil wajib wa huwa maghrur. Orang yang tersibukkan dengan sunnah tapi akhirnya malah meninggalkan yang wajib, ini tertipu oleh syaitan. Tapi kalau ada orang yang meninggalkan sunnah karena sibuk dengan yang wajib,
Taghalatul wajib anis sunnah. Karena mendahulukan yang wajib, akhirnya yang sunnah tidak terjalankan, maka di sini ma'dzur. Dia masih tingkatan apa? Muqtasid, meskipun tidak menjalankan yang sunnah. Tapi yang tertipu oleh syaitan adalah yang menjalankan sunnahnya luar biasa, tapi yang wajib apa? Disepelekan, ditinggalkan, tidak dijalankan. Maka di sini butuh ya, ilmu, ya, butuh faqih ya, dalam memahami perkara. Karena terkadang kita ya, ketika tidak menyadari barangkali menjalankan yang sunnah tapi terjatuh kepada yang haram. Padahal meninggalkan yang haram itu apa? Wajib. Misalnya ketika dicontohkan oleh para ulama, seperti misalnya ketika tawaf ya, kalau di waktu dahulu ya, tawaf mungkin tidak seperti sekarang harus berdesak-desakan ya, sampai akhirnya tidak peduli untuk mencium Hajar Aswad yang itu sunnah, dia harus mendorong menyakiti yang lainnya sampai menyakiti, tidak peduli meskipun menyakiti orang lain ya. Ya kalau sekedar berdesak-desakan mesti harus berdesak-desakan, tetapi ketika dia tidak peduli meskipun harus menyakiti orang lain untuk mencium Hajar Aswad, berarti dia menjalankan yang sunnah tapi terjatuh kepada yang haram, yaitu menyakiti orang lain. Maka ya, kita berusaha untuk semakin tambah hari, semakin tambah usia, semakin baik keimanan kita, semakin kita memahami agama Allah Subhanahu wa taala, semakin kita bertambah ilmu, bertambah amal ya. Karena di sini ternyata tidak sama ya. Ternyata tidak sama, dan antara masing-masing tingkatan pun tidak sama. Sama-sama di tingkatan muqtasid itu pun tidak sama keimanannya. Sama-sama di tingkatan sabiqun bil khairat juga tidak sama ya, tingkatannya ya, oleh karena itu dalam sebuah riwayat, saya lupa lafadznya, tapi di sana ada ahlul jannah yang melihat ahlul ghuraf. Jadi ahlul jannah tapi melihat ahlul jannah yang ada di atasnya, yang kelihatan berada di tempat yang lebih tinggi, di surga yang lebih tinggi, yang di bawah melihat di surga yang lebih tinggi. Dan mereka bertanya kepada Rasulullah SAW ketika diberitakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya ada ahlul jannah yang melihat ahlul ghuraf ya, ahlul jannah tapi melihat penghuni surga yang ada di atasnya. Nah, siapa mereka itu ya Rasulullah SAW? Apakah itu adalah tingkatannya para nabi? Apakah mereka itu adalah orang yang ya, tingkatannya paling tinggi dari kalangan para nabi? Ternyata Nabi SAW menyatakan bukan. Mereka yang di atas itu adalah alladzina yusaddiquna ar-rasul. Orang-orang yang betul-betul membenarkan Rasul. Membenarkan Rasul, padahal semua orang yang beriman membenarkan Rasul apa tidak? Semua orang yang beriman tentu orang yang membenarkan Rasul. Tapi kenapa Nabi SAW mengatakan mereka adalah orang yang membenarkan Rasul? Padahal semua orang yang beriman membenarkan Rasul. Karena ternyata yang membenarkan Rasul itu tingkatannya tidak sama. Sama-sama membenarkan Rasul, tapi tasdiknya tidak sama. Tasdiknya tidak sama. Ini sama-sama membenarkan Rasul ya. Tapi ternyata dalam membenarkannya pun tidak sama kekuatannya. Kekuatan membenarkannya tidak sama. Belum pada sisi amalan-amalan yang lainnya. Karena tingkatan yang tidak sama itu dipengaruhi oleh amalannya. Dipengaruhi oleh
amalannya. Namun di sini ada yang sama-sama membenarkan Rasul, karena Nabi SAW hanya mengatakan mereka adalah orang-orang yang membenarkan Rasul. Padahal semua orang yang beriman tentunya membenarkan Rasul. Lalu apa bedanya? Kenapa dia di atas? Ternyata dalam membenarkannya pun tidak sama. Dalam membenarkannya pun tidak sama. Ya. Nah, disebutkan dalam hadis, ini saya nemu hadisnya. Ini dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, Inna ahlal jannah la yatara'awna ahlal ghuraf fil jannah kama taraw'awnal kawkab asy-syarqi awil gharbi fil ufuq litafaduli ma bainahum. Penghuni surga melihat ahlu surga yang ada di atasnya sebagaimana melihat bintang. Maka mereka bertanya, ya Rasulullah, tilka manazilul anbiya, apakah itu tingkatan para nabi, la yablughuhum ghairuhum, yang tidak sampai kepada tingkatan itu selain nabi? Bahkan Nabi mengatakan, bala walladzi nafsi biyadihi rijalun amanu billah wa saddaqul mursalin. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan para nabi. Padahal kita juga membenarkan para nabi. Tentunya orang beriman semuanya membenarkan para nabi, tapi membenarkannya tidak sama. Kekuatan membenarkannya itu tidak sama. Maka di sini pentingnya kita terus semakin membenarkan, semakin yakin, semakin tidak ragu. Karena kalau ada keraguan, tentu tidak beriman, kan begitu kan? Orang yang beriman kok masih ragu-ragu dengan apa yang dia imani, bukan orang yang beriman. Tapi ketika sudah membenarkan, ternyata dalam membenarkannya itu tidak sama antara yang satu dengan yang lainnya. Sehingga di sini penting untuk apa? Terus kita berusaha meningkatkan amalan-amalan hati kita dari masalah membenarkan, dari masalah kejujuran, keikhlasan. Sama-sama ikhlas, tapi ikhlasnya tidak sama juga. Sama-sama ikhlas, tapi tidak sama. Makanya nilainya pun tidak sama. Para sahabat itu ketika bersedekah dengan sedekahnya kita sama apa tidak? Tidak sama. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabatku. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi Allah, Nabi sampai bersumpah, seandainya kalian berinfak misla Uhudin dahaban, berinfak emas sebesar gunung Uhud, seandainya kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, dan sahabat berinfak hanya satu genggam, dua tangan atau satu tangan, satu telapak tangan, itu infaknya kita tidak mencapai infaknya sahabat yang hanya satu telapak tangan. Bukankah sama-sama ikhlas? Sama-sama ikhlas. Kalau tidak ikhlas gak diterima. Ikhlas, sama-sama ikhlas. Tapi keikhlasannya para sahabat, keimanannya para sahabat, kejujurannya para sahabat dalam keimanan, keyakinannya yang bersih dari keraguan, itu tidak sama dengan orang-orang setelahnya. Maka kita terus berusaha untuk apa? Memperbaiki diri, terus berusaha untuk menundukkan hawa nafsu. Tidak sama, sama-sama menundukkan hawa nafsu, tapi yang satu lebih kuat. Yang satunya menundukkan hawa nafsu, tapi tidak sekuat yang satunya. Yang satunya Masya Allah, hari ini bisa, besoknya sudah gak bisa. Yang satunya hari ini bisa, besoknya masih bisa, besoknya masih bisa, besoknya. Sama-sama menundukkan hawa nafsu, tapi tidak sama. Mudah-mudahan bisa dipahami ini. Makanya Nabi SAW mengatakan,
Law ta'lamu ma a'lam la bakaitum katsira wa la dhahiktum qalila. Kalau kalian tahu sebagaimana aku tahu, maka kalian tentu akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Tapi tidak sama keilmuan kita dalam mengenal Allah dengan Rasulullah SAW dalam mengenal Allah. Tidak sama. Sama-sama mengenal Allah, sama-sama mengagungkan Allah, tapi dalam mengagungkannya tidak sama. Para ulama mengagungkan Allah, orang-orang yang beriman yang lainnya juga mengagungkan Allah, tapi tidak sama. Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Kenapa? Ya karena mereka mengagungkan Allah. Mereka tahu mengagungkan Allahnya itu di atas kita dalam mengagungkan Allah. Sama-sama mengagungkan Allah, tapi berbeda tingkatannya. Ya, kalau Nabi SAW mengatakan, kalau kalian tahu apa yang aku tahu, tentu akan tinggi. Tapi kalian tidak setahu saya. Nabi SAW mengetahui, Allah berikan kepada beliau mengetahui surga dan neraka, bahkan melihatnya. Ya, melihat neraka, pernah diperlihatkan neraka. Maka tentunya berbeda dengan kita yang tidak pernah melihat. Seandainya sama-sama melihat pun mungkin tidak sama juga. Apalagi yang satunya melihat, satunya tidak. Maka tentu akan berbeda dalam menundukkan hawa nafsunya. Para ulama dalam menundukkan hawa nafsunya berbeda dengan kita, karena mereka betul-betul faham bahwa hujibatin nar bisyahawat, neraka itu dikelilingi dengan syahwat. Maka yang mengenal seperti ini berbeda dengan yang tidak mengenal. Yang mengenal dan tertanam kuat di dalam hatinya berbeda dengan yang mengenal tapi hanya masuk telinga, keluar telinga. Berbeda. Yang betul-betul mengetahui, tertanam di dalam hatinya bagaimana ngerinya siksa api neraka, dan bahwasanya dia dikelilingi oleh syahwat, maka dia tentu akan menahan diri untuk tidak mengikuti syahwat, akan menundukkan syahwatnya, karena neraka tempatnya ahlu syahwat. Neraka itu tempatnya ahlu syahwat, karena dikelilingi oleh syahwat. Adapun orang yang betul-betul kuat keimanannya, dia bukan hanya menundukkan syahwat untuk meninggalkan yang haram, tapi dia juga menundukkan syahwatnya untuk meninggalkan apa yang akan membawa kepada yang haram. Kalau kita kan mungkin meninggalkan yang haram, tapi masih dekat gitu, masih terjatuh pada hal-hal yang akan membawa kepada yang yang haram. Mungkin alhamdulillah kita meninggalkan zina, tapi meninggalkan pandangan mata, padahal itu adalah sarana kepada kepada zina. Apa yang diharamkan, maka sesuatu yang diharamkan, maka hal yang membawa kepada yang diharamkan juga haram. Cuma yang pada kita mungkin hanya menjauhi zinanya saja, tapi yang membawa kepada zina mungkin kita belum meninggalkannya, masih melihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah salamah. Ini di sini menunjukkan tingkatan orang yang beriman itu tidak sama, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bisa dipahami di sini. Kemudian dibawakan surat Al-Fatir yang tadi sudah kita baca. Kemudian disebutkan hadis, wa fi hadis syafa'ah annallaha yukhriju minan nar man kana fi qalbihi waznu dinarin min iman, summa man kana fi qalbihi nisfu dinarin min iman. Disebutkan dalam hadis syafa'ah
ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan dari neraka orang yang di dalam hatinya ada seberat dinar. Seberat dinar. Dinar itu berapa gram ya? Seberat dinar saja dari iman. Kemudian dikeluarkan lagi yang separuh dinar. Karena masih ada iman, tapi imannya cuma apa? Separuh. Alhamdulillah masih diberi iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah istilahnya, ini kalau diuji, ini iman yang sebegitu kalau diuji mungkin apa? Kalau tidak diberi taufik oleh Allah, diuji mungkin sudah keluar dari iman. Tapi dia masih diberi iman. Masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala iman. Maka iman yang telah Allah karuniakan kepada kita betul-betul hendaknya apa? Kita jaga dan kita fahami dengan benar ya, bahwa iman bukan hanya apa? Ucapan, bukan hanya keyakinan, tapi amalan bagian daripada iman. Maka sungguh rugi mereka orang-orang murjiah ya, yang menganggap iman itu cukup apa? Ucapan, cukup keyakinan. Amalan tidak dimasukkan ke dalam iman. Ya, kalau mereka masih punya iman, alhamdulillah. Kita khawatir tidak punya iman lagi, karena menganggap iman bukan lagi apa? Menganggap amalan bukan lagi iman. Tidak tergambar. Bagaimana orang beriman kok tidak punya amalan? Tidak tergambar. Ya berarti nggak punya iman lah. Ini sangat berbahaya. Ya. Maka harus kita pahami, ini pemahaman Ahlus Sunnah dari, alhamdulillah kemarin saya baru baca kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Yahya ibn Ismail Al-Muzani, atau Ismail ibn Yahya Al-Muzani, salah seorang muridnya Imam Syafi'i. Di situ jelas dikatakan iman qaulun wa amal. Sama dengan para ulama sebelumnya. Iman itu amalan itu bagian dari iman. Amalan itu bagian dari iman. Sehingga kita buktikan keimanan kita dengan amalan. Kita buktikan bahwa keimanan itu sangat dipengaruhi oleh amalan. Sehingga amalan itu bagian yang sangat penting. Jadi agama Islam itu bukan hanya akidah, gitu. Agama Islam itu akidah dan syariat. Akidah dan syariat. Jangan menganggap yang penting akidahnya saja, tidak. Akhlak bukan akidah. Innamal akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqah. Orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Lalu bagaimana kemudian menganggap apa? Ya, yang penting akidahnya saja. Ya, akidah memang lebih penting. Tapi bukan hanya akidah. Ahlus sunnah itu bukan hanya akidah. Ahlus sunnah itu orang-orang yang akhlaknya mulia. Bagaimana ahlus sunnah akhlaknya tidak mulia? Memangnya dia tidak mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah? Bukankah Al-Quran dan As-Sunnah mengajak kepada akhlak yang mulia? Ya. Mengajak kepada birrul walidain, mengajak kepada silaturahim, mengajak kepada berbuat baik, berucap yang baik, melarang dari apa? Durhaka, melarang dari memutus kekerabatan, melarang dari kedzaliman, melarang dari apa? Hasad, melarang dari riba, melarang namimah. Itu bagian syariat yang merupakan bagian dari keimanan, bagian dari agama Islam. Sehingga harus difahami dengan benar di sini ya. Sehingga semuanya penting, tidak ada yang tidak penting. Memang yang satu lebih penting, tapi semuanya penting. Yang sunnah juga penting, jangan dianggap yang sunnah tidak penting. Memang yang wajib lebih penting, tapi yang sunnah juga penting. Kalau sudah sampai membenci, ya nggak punya iman. Kalau sudah sampai membenci yang sunnah, man raghiba an sunnati falaysa minni.
Maka hendaknya kita memahami dengan apa? Lengkap ya, dan kita terus berusaha untuk menjaga keimanan kita ya. Dan Allah tentu akan menguji orang-orang yang beriman ya. Tidak mungkin orang mengaku beriman terus tanpa apa? Tanpa ujian. Maka orang yang sedang diuji keimanannya harus apa? Harus sabar. Harus sabar untuk kokoh di atas keimanannya, kokoh di atas sunnahnya, kokoh di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa fi riwayatin, ini yang terakhir. Yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi minal khairi ma yazin sya'irah. Keluar dari api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan di dalam hatinya masih ada kebaikan meskipun hanya 1 biji apa? Gandum. Gandum, 1 biji gandum. Kayak apa? Ringannya itu. Tapi masih ada iman ya. Masih ada iman, tapi iman yang benar tadi, iman yang menjadikan amalan bagian dari iman. Bukankah ada orang yang masuk surga hanya dengan la ilaha illallah saja? Iya, itu orang yang memang belum sempat beramal. Ada orang yang masuk surga dengan la ilaha illallah saja. Dalam hadis bitaqah, tidak punya amalan yang lainnya. Tapi apakah dia memahami iman itu cukup ucapan? Tidak. Tapi dia belum sempat melakukan apa? Amalan. Dan imannya meskipun hanya la ilaha illallah, iman yang benar. Sehingga berat timbangannya itu. Meskipun tidak ada amalan yang lainnya, tapi beratnya luar biasa. Ya. Meskipun hanya la ilaha illallah, tapi dia itu beratnya luar biasa. Sampai disebutkan apa? Catatan amalan yang 99 panjang sepanjang mata memandang ditaruh di anak timbangan la ilaha illallah, ternyata beratnya luar biasa. Yang satunya langsung turun, yang satunya langsung apa? Naik. Ya. Tapi jangan difahami, oh berarti ini cukup apa? Ucapan, tidak. Ini memang hanya baru bisa bersaksi, tapi dia bersaksi dengan terpenuhi seluruh syarat-syaratnya. Bersaksi dengan sebenar-benarnya. Berbeda dengan orang munafik yang bersaksi tapi dia tidak terpenuhi apanya? Syaratnya, sehingga meskipun sholat, puasa, zakat nggak ada beratnya sama sekali. Padahal dia mengucapkan 2 kalimat syahadat dan bahkan dia melakukan amalan-amalan yang lainnya, tapi 2 kalimat syahadatnya saja tidak sah karena tidak terpenuhi apanya? Syarat-syaratnya. Ya. Sehingga tidak ada artinya sholatnya semuanya. Dan nanti di alam barzakh dia juga akan bisa menjawab karena memang dia mengucapkan hanya dengan lisan. Ketika ditanya man rabbuk wa ma dinuk wa ma nabiyyuk, dia mengatakan la adri, sami'tun nas yaqulun wa ana qultuhu. Dia tidak bisa menjawab ketika ditanya siapa Rabbmu, siapa nabimu, siapa apa agamamu, nggak bisa jawab. Padahal dia mengucapkan waktu di dunia. Tapi Allah tidak kokohkan keimanannya. Sebagaimana di dunia dia tidak beriman, maka di akhirat juga tidak Allah kokohkan keimanannya, sehingga tidak bisa menjawab. Ya. Maka definisi iman yang sudah kita sampaikan betul-betul harus difahami dengan benar. Jangan sampai kemudian kita bermudah-mudahan seperti apa? Murji'ah. Jangan pula berlebih-lebihan seperti Khawarij yang kemudian mengkafirkan kaum muslimin karena perbuatan dosa besarnya. Akhirnya yang dikafirkan siapa? Lihat, Khawarij yang pertama kali di awal munculnya, siapa yang dikafirkan oleh mereka? Sahabat Utsman bin Affan, bayangkan. Manusia terbaik di masa itu dikafirkan oleh Khawarij. Setelah itu siapa lagi? Ali bin Abi Thalib. Dan kedua-duanya dibunuh karena sudah kafir menurut mereka. Ini memahami imannya sudah sama sebetulnya dari sisi apa? Dari sisi ucapan dan perbuatan. Tapi mereka menganggap perbuatan dosa besar menghilangkan apa? Menghilangkan keimanan.
Kalau kita tidak memahami iman dengan benar, ini sangat berbahaya. Ya, alhamdulillah kita memahaminya sekarang, tapi jangan merasa akan selamat terus karena syubhat mereka, ya, Murji'ah maupun Khawarij. Ya, kalau kita tidak mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, mungkin bisa mengenai kita. Nasallallahu salamah. Bagaimana orang-orang terbaik justru menjadi target untuk dibunuh. Siapa yang mau dibunuh di masa Ali bin Abi Thalib? Yang mau dibunuh Ali bin Abi Thalib, sahabat Muawiyah, dan sahabat Abdurrahman. Gimana sahabat? Siapa satunya? Ya. Abdullah ibn Al-As. 3 orang sahabat yang paling mulia mau dibunuh oleh siapa namanya? Abdurrahman ibn Muljam. Abdurrahman ibn Muljam bermusyawarah. Musyawarahnya di mana coba? Di samping Ka'bah. Musyawarahnya di samping Ka'bah. Di bulan Ramadan. Apa keputusannya? Memutuskan 3 orang ini kafir semuanya dan harus dibunuh. Membunuhnya adalah ibadah. Dan dibunuhnya kapan? Ketika mereka mau sholat subuh. Lihat, 3 orang yang paling mulia dikafirkan, mereka musyawarahnya di samping Ka'bah, di tempat yang mulia, di bulan yang mulia. Akibat salah memahami dalam memaknai apa? Iman. Salah dalam memahami iman. Sehingga akidah Ahlussunnah adalah akidah yang pertengahan, tidak bermudah-mudahan dan tidak berlebih-lebihan. Maka orang yang masih punya iman, alhamdulillah mereka akan dikeluarkan dari neraka. Meskipun mereka pelaku dosa besar, tapi masih punya iman, akan dikeluarkan. Sampai yang imannya hanya 1 syair, sampai dikatakan yang imannya hanya 1 burroh, lebih kecil lagi, sampai yang imannya hanya 1 darroh, lebih kecil lagi, tapi masih punya iman. Tapi bukan berarti ini orang yang tidak menganggap amalan bagian dari iman. Bagian dari iman. Dia meyakini bagian dari iman, tapi dia terjatuh pada dosa, dan tidak segera bertaubat, yang akibatnya terancam dengan api neraka dan tidak mendapatkan ampunan di akhirat. Mungkin nggak mendapatkan ampunan orang yang berbuat dosa besar? Ya mungkin, tapi mungkin juga tidak. Sehingga kita berusaha untuk meningkatkan keimanan dengan menjalankan perintah, meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita jaga jangan sampai apa yang sudah kita lakukan dari kebaikan kemudian rusak dengan sebab yang lainnya, dari hal-hal yang mungkin dianggap sepele karena dianggapnya hanya masalah akhlak misalnya. Kedzaliman, meskipun itu bagian dari akhlak, mendolimi orang lain, ini akan bisa menjadi perkara yang membuat seorang dilemparkan ke dalam api neraka. Dengan amal ibadah yang banyak yang dia bawa di hadapan Allah, dengan amal ibadah yang sudah diterima oleh Allah, tapi karena kedzalimannya bisa jadi semua itu diberikan untuk orang-orang yang dia zalimi. Fa nasallallahu subhanahu wa ta'ala salamah. Mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa terus menjaga keimanan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memperbaiki agama kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya, dosa-dosa orang tua kita, mengampuni dosa-dosa guru-guru kita, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa seluruh kaum muslimin, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.